Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya di channel Edukasi Pembelajaran. Sebelum kita menyimak pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Nah, hari ini kita masuk pada materi gas efek rumah kaca. Pada waktu sebelumnya kita sudah membahas materi perubahan iklim untuk tema gaya hidup berkelanjutan. Dan untuk saat ini kita masih tetap dengan tema yang sama mengenai gaya hidup berkelanjutan, tetapi pembahasannya itu masuk pada bagian B, yaitu gas efek rumah kaca. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama menyimak materi mengenai gas efek rumah kaca. Adik-adik, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik sebelum kita mendengarkan materi mengenai gas efek rumah kaca. Jadi pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan gas efek rumah kaca? Yang kedua, apa saja yang termasuk dalam gas efek rumah kaca? Dan yang ketiga, apa efek yang diberikan dari gas efek rumah kaca? Nah, adik-adik silakan dijawab beberapa pertanyaan pemantik yang Ibu sudah tampilkan. Sekarang kita masuk pada pengertian efek rumah kaca. Jadi pengertian efek rumah kaca di sini dikatakan adalah proses yang meliputi tahap-tahap pemanasan permukaan suatu benda langit seperti planet atau satelit yang dapat mempengaruhi keadaan suatu tempat yang disebabkan oleh komposisi tertentu dan keadaan atmosfernya. Jadi di sini untuk definisi efek rumah kaca itu merupakan suatu proses pemanasan. Pemanasan yang dimaksud yaitu pemanasan yang meningkatkan suhu pada bumi, di mana keadaannya hampir tidak berbeda dengan suhu pada malam dan siang hari. Jadi apabila efek rumah kaca itu dianalogikan dalam bidang pertanian, peristiwa ini seperti proses-proses yang terjadi pada rumah kaca untuk bercocok tanam. Biasanya rumah kaca sendiri itu digunakan oleh para petani di wilayah yang memiliki 4 musim agar suhu ruangan dalam kaca tetap stabil dan cocok untuk pertumbuhan tanaman. Jadi untuk proses yang terjadi yaitu cahaya matahari masuk dan menembus kaca, lalu dipantulkan kembali oleh benda-benda yang berada di dalam ruangan rumah kaca dalam bentuk panas yang berupa sinar inframerah. Namun gelombang panas terperangkap di dalam dan tidak tercampur dengan udara dingin di luar. Akibatnya di dalam rumah kaca suhu akan lebih tinggi daripada suhu di luarnya. Jadi kalau kita lihat di Indonesia sendiri itu terdapat rumah kaca, namun jarang digunakan karena matahari itu bersinar sepanjang tahun. Dan di dalam rumah kaca itu biasanya suhu akan terasa lebih hangat walaupun keadaan di luar rumah sedang musim dingin atau musim hujan, seperti itu. Jadi rumah kaca ini berfungsi sebagai penangkap cahaya matahari karena panas yang dihasilkan dari sinar matahari itu yang datang akan masuk dan terperangkap dalam bangunan kaca ini. Jadi akibatnya itu fungsi suhu saat berada dalam rumah kaca semakin hangat pada siang hari dan suhu akan tetap hangat pada malam hari dan tidak banyak dipengaruhi oleh cuaca dari luar rumah. Sekarang kita masuk pada penyebab gas efek rumah kaca. Efek rumah kaca itu menurut penyebabnya dibagi menjadi 2, yaitu efek rumah kaca yang terjadi secara alami dan efek rumah kaca yang terjadi akibat kegiatan manusia. Jadi di sini dapat dikatakan untuk penyebab gas efek rumah kaca itu penyebabnya ada 2, secara alami dan juga secara efek kegiatan manusia. Jadi di sini efek rumah kaca secara alami adalah efek yang terjadi karena memang dari faktor alam yang bekerja.
Proses pemanasan tersebut itu didasari oleh penyerapan masing-masing lapisan atmosfer terhadap radiasi matahari. Sedangkan efek kegiatan manusia itu karena adanya campur tangan manusia dapat menyebabkan menipisnya lapisan ozon yang berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah CO2 dan gas-gas lainnya yang terjebak di bumi. Nah, di sini dapat dilihat ada beberapa zat-zat penyebab gas efek rumah kaca, yaitu uap air, karbon dioksida, metana, dinitrogen oksida, CVC, dan HVC, serta dengan sulfur heksafluorida. Itu adalah zat-zat penyebab gas efek rumah kaca. Uap air di sini yaitu uap air yang merupakan salah satu gas rumah kaca yang paling banyak mencapai atmosfer diakibatkan menguapnya air laut, sungai, dan danau. Jadi uap air ini timbul secara alami dan sangat bertanggung jawab terhadap efek dari rumah kaca. Aktivitas manusia menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi banyaknya konsentrasi uap tersebut secara tidak langsung. Sedangkan karbon dioksida itu ditimbulkan dari beberapa proses seperti hasil pernapasan makhluk hidup, jadi manusia dan hewan, letusan gunung api, dan hasil proses pembakaran bahan organik seperti tumbuhan. Sedangkan metana adalah gas alam yang termasuk gas rumah kaca. Metana ini merupakan salah satu insulator efektif yang mampu menangkap panas 20 lebih banyak apabila dibandingkan dengan karbon dioksida. Jadi metana ini dilepaskan selama produksi dan proses pertambangan batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kita lanjut pada dinitrogen oksida. Jadi dinitrogen oksida ini merupakan salah satu insulator panas sangat kuat. Jadi senyawa ini dihasilkan dengan proses pembakaran bahan bakar fosil dan dapat menangkap panas 300 kali lebih besar dibandingkan karbon dioksida. Jadi gas-gas inilah yang merupakan hasil proses dari yang dikhawatirkan dari proses manufaktur. Ini yang akan menyebabkan lingkungan menjadi lebih rusak. Sedangkan CVC dan HVC itu sering kita kenal sebagai freon. Jadi merupakan gas yang dihasilkan dari benda-benda pendingin seperti AC dan kulkas. Sedangkan yang terakhir, sulfur heksafluorida. Jadi itu merupakan gas yang juga menyebabkan efek rumah kaca karena konsentrasi gas ini terus meningkat di atmosfer. Gas ini mampu menangkap panas lebih besar dari gas-gas yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi itulah zat-zat penyebab gas efek rumah kaca. Sekarang kita masuk pada dampak efek rumah kaca. Jadi dampak efek rumah kaca ini merupakan salah satu dari pemanasan global. Jadi pemanasan global ini merupakan suatu proses di mana meningkatnya suhu rata-rata pada daratan bumi, lautan, dan atmosfer diakibatkan konsentrasi gas rumah kaca yang berlebihan. Jadi untuk pemanasan global sendiri ini memberikan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh manusia saja, tetapi juga dapat menyerang ekosistem secara sistematis. Jadi contohnya itu ketidakstabilan iklim di bumi, peningkatan permukaan air laut, suhu global yang cenderung meningkat, gangguan ekologis, serta perekonomian. Jadi itu adalah dampak efek rumah kaca sendiri dari salah satu pemanasan global. Sekarang kita masuk pada proses terjadinya efek rumah kaca. Jadi proses terjadinya efek rumah kaca dimulai dari sinar ultraviolet yang dipancarkan matahari ke permukaan bumi. Jadi sinar ultraviolet ini sampai ke permukaan bumi lalu akan dipantulkan kembali dalam bentuk sinar inframerah ke luar angkasa. Jadi sinar matahari datang ke permukaan bumi dalam bentuk suhu panas. Sebagian dari sinar matahari ada yang akan dipantulkan ke atmosfer oleh permukaan bumi dan ada pula yang akan diserap oleh permukaan bumi.
Jadi sinar yang diserap oleh bumi akan berwarna agak gelap karena mengandung gas rumah kaca dari atmosfer. Jadi gas rumah kaca di atmosfer akan memantulkan kembali cahaya yang datang dalam bentuk panas. Semakin banyak gas ini berada di atmosfer, maka panas yang dilepaskan ke bumi akan semakin banyak pula. Maka dari itu ketika suhu bumi semakin tinggi, ini merupakan salah satu dampak dari efek rumah kaca. Sinar matahari yang dipantulkan kembali dari permukaan bumi mempunyai dampak negatif yang dapat merusak lapisan ozon. Jadi demikianlah untuk proses terjadinya efek rumah kaca. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang terakhir mengenai dampak efek rumah kaca. Jadi dampak efek rumah kaca pada kehidupan sehari-hari itu seperti penggunaan listrik yang boros. Kemajuan teknologi yang terjadi sekarang ini menyebabkan listrik menjadi energi dengan pemakaian paling besar. Jadi kehidupan manusia pada zaman ini sudah tidak terlepas dari listrik. Penggunaan listrik yang tinggi akan mengakibatkan tinggi pula karbon dioksida yang dihasilkan. Jadi pembangkit tenaga listrik terdapat pada hampir di seluruh tempat, baik yang berskala kecil maupun besar. Pembangkit listrik menghasilkan limbah asap dalam jumlah yang cukup banyak yang di dalamnya terkandung gas CO2. Nah, adik-adik, sebelum lapisan ozon di bumi kita kian menipis, marilah kita menjaga bumi kita dengan mengurangi efek rumah kaca dan mengurangi berbagai aktivitas yang dapat menimbulkan terjadinya pemanasan global. Jadi sekian materi untuk hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya mengenai jejak karbon. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tekan loncengnya dalam channel Edukasi Pembelajaran.